Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi kelas 7 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kalian pergi ke suatu tempat, pasti akan ada perbedaan, baik dari keadaan alamnya, penduduk dan aktivitas, serta seni budaya, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Ruang memiliki karakteristik yang berbeda dan menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Sebagai contoh, wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran, dan penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Jadi, keduanya itu saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi adalah jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi ini sering terjadi jika wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jarak lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Letak dan luas Indonesia. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan memakai skala. Untuk dapat membaca peta dengan baik, kita perlu memahami komponen-komponen peta. Komponen yang pertama, judul peta. Setiap peta pasti memiliki judul. Contohnya ada peta penggunaan lahan di Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Yang kedua, skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1.000.000, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1.000.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka berwujud angka berbanding angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan.
Yang kedua, skala garis atau skala grafis yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Komponen yang ketiga, orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang keempat, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, ada simbol titik, simbol garis. Simbol titik ini dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Ada simbol garis, dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan jalannya. Yang ketiga, simbol warna digunakan untuk peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaan. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Komponen yang kelima, garis koordinat, adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Komponen yang keenam, inset, merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Untuk bentuknya kalian bisa lihat di tanda panah. Selanjutnya, legenda, menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Komponen yang terakhir, sumber peta, menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.